Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiak Sarifandi dengan NPM 233510715. Bella di sini saya menemukan tugas yaitu membuat video mengenai demo program dan kumpulkan source code-nya. Kirim video dalam bentuk link YouTube untuk materi kriptografi. Ini kita menggunakan Caesar Cipher, di mana Caesar Cipher memerlukan key untuk menenkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi dan dekripsi dicek eh memerlukan key untuk enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi dan dekripsi bisa dicek di bagian proses PHP. Kalian tidak perlu ubah, hanya saja untuk shift itu diganti menjadi key. Terkait tugas ini, silakan kalian ubah tampilan utama menjadi dua inputan, satu inputan teks dan satu inputan key. Jika jika key-nya itu diinputkan dan tidak di set di proses PHP. Baiklah, kita langsung saja masuk ke code-nya. Baik, di sini ada pertama itu adalah indeksnya. Indeks ini adalah tampilan untuk apa? UI dari localhost-nya nanti. Nah, kita bisa melihat di sini adalah titelnya, ada enkripsi dan deskripsi Caesar. Ini adalah body, container, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses. Di bagian proses ini kan kita disuruh tadi mengganti shift-nya menjadi key. Beda di sini saya sudah mengubahnya di sini. Kita blok saja, maka itu akan terlihat semuanya. Apabila sudah berubah menjadi key, itu sudah tidak ada lagi kan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Caesar ini. Caesar adalah salah satu metode kriptografi klasik yang digunakan untuk mengamankan pesan dengan cara menggeser menggeser eh, setiap huruf dalam alfabet berdasarkan nilai tertentu yang disebut key. Metode ini dinamakan Caesar Cipher karena digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirim pesan rahasia kepada pasukannya. Cara kerja Caesar Cipher ini, setiap huruf diganti dengan huruf lainnya yang berada beberapa langkah setelah dalam alfabet. Jumlah langkah pergeseran ditentukan oleh key. Jika presentasi melewati huruf Z, maka akan kembali ke awal alfabet A. Contoh, jika kita contoh alfabetnya itu adalah A. Sebentar, kita tulis dulu A. Nah, jika key-nya itu adalah 3, maka kita terus ya B, C, dan D. Beda, ini adalah 3 key-nya dari 3 pergeseran tadi. Ini adalah persen pertama, C adalah persen kedua, dan D adalah persen ketiga. Itu akan berlanjut ke seterusnya. Jika jika kita memasukkan ke B, maka kita terus saja. Nah, di sini adalah ada C, D, dan E. Nah, selanjutnya jika kita masukkan C, maka dia adalah D, E, dan F. Ini terjadi seterusnya jika kita memasukkan di sini 4, K-nya 4, tinggal kita tambahin satu lagi E di sini. Nah, di sini itu adalah F, di sini lagi kita buat G. Nah, ini adalah 4, K-nya adalah 4. Nah, ini yang kita baca dulu adalah K terakhirnya di sini adalah E, F, G. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menginisialisasi variabel kita untuk memasukkan variabelnya nanti. Nah, di sini adalah codingan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, di bagian enkripsi ini adalah proses mengubah teks asli atau plain text menjadi teks rahasia atau ciphertext agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Pada Caesar Cipher, setiap huruf pada plain text digeser ke depan sesuai nilai key. Spasi dan simbol tidak diubah. Huruf besar dan kecil tetap dipertahankan. Nah,
Untuk di bagian deskripsi ini adalah proses pengambilan ciphertext ke plain text semula agar pesan dapat dibaca kembali oleh penerima yang sah. Pada pada Caesar Cipher, deskripsi dilakukan dengan menggeser huruf ke belakang secara matematis. Deskripsi menggunakan key negatif. Kita bisa melihat ini adalah key negatifnya dan enkripsi itu menggunakan key positif. Dia akan maju. Nah, penjelasannya itu seperti ini untuk deskripsi. Nah, apabila kita masukkannya sini adalah A, maka dia akan mundur ke Z. Nah, dia akan minus terlebih dahulu. Nah, contohnya ini adalah key-nya 1. Dia akan mengulang sampai Z lagi dan Z, Y. Nah, di sini X. Apabila key-nya 3, dia akan menunjukkan angka X. Nah, kita bisa mengeceknya itu nanti. Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian pengenkripsiannya. Ya, di bagian di sini adalah kita pertama-tama harus membuat yaitu adalah XAMPP control panel ini supaya kita bisa memasukkan yang namanya localhost. Yang pertama kita harus menyalakan itu adalah Apache. Nah, selanjutnya Apache kita harus menghidupkan MySQL. Dalam penghidupan ini kita harus berurutan ya dari Apache dulu, selanjutnya itu adalah MySQL. Apabila kita menyalakan MySQL dulu, dia bakal ini error. Mungkin ketika error itu kita harus mendownload ulang agar XMPP-nya bekerja. Nah, jika XMPP-nya tidak dijalankan, mungkin nanti codingnya tidak bisa. Nanti kita coba juga. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke localhost-nya. Localhost, tugas 3, temuan tugas 3 itu adalah folder dan proses itu adalah filenya. Kita enter saja. Wait, Nah, baiklah ini adalah websitenya yang kita buat tadi. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan langsung masukkan eh ininya apa teksnya. Kita terus saja nama nama saya atau nama masing-masing. Nah, di sini ini adalah apa namanya enkripsinya. Kita bisa melihat kita ini teksnya dan kita masukin ke yaitu adalah 3. Nah, kita enkripsi terlebih dahulu, kita cek enkripsi adalah dual DNFD ULIDQRB. Ini adalah 3 langkah dari huruf A, yaitu pertamanya A itu adalah D, R itu U, F itu I, dan I adalah L, dan seterusnya. Kita bisa melihatnya, ini adalah enkripsinya. Selanjutnya coba kita kembali lagi. Nah, kita masukin hasil enkripsi tadi ke deskripsi. Nah, kita masukin 3. Kita deskripsikan apa yang apa kodenya apa dari hasilnya. Di sini kita bisa melihat itu Arpaksari Pandi. Untuk key-nya tuh harus sama ya. Kalau tidak dia tidak akan terbaca. Coba tadi kan 3 kita buat 4. Nah, maka di sini akan terenkripsi lagi. Dia akan terjadinya error atau mundur. Kita bisa melihatnya. Nah, nah selanjutnya
Kita coba lagi. Nah, kita bisa deskripsi dia akan mundur ke langsung mundur ke dua langkah apa tiga langkah. Kita coba tiga. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Dia kalau A dia tuh langsung ke X, R tuh ke O, F tuh ke C, dan I ke F. Itu akan mundur ke tiga atau A tuh dikurang tiga huruf. Nah, selanjutnya kita akan coba apabila X sampai P-nya tidak dijalankan terlebih dahulu, apakah bisa? Nah, ini kita matikan dulu X sampai P-nya, kita silang. Apabila nanti kita silang langsung, dia akan langsung terjadi error. Jadi harus berhati-hati. Nah, kita langsung saja memasuki ke localhost-nya lagi. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke localhost, proses, dan PHP. Tugas 3. Nah, kita masuk ke localhost. Nah, dia bakal tidak ada localhost refer to connected. Jadi apabila tidak kita jalankan SPP-nya, maka localhost tidak dapat diakses. Nah, jadi kita harus mengaksesnya terlebih dahulu supaya itu bisa dikerjakan. Nah, kita sudah menyalakan. Nah, di sini jadi error. Jadi makanya itu harus kita berhati-hati. Nah, apabila sudah error gitu ini, untuk baiknya agak susah, tapi ini untung berhasil running. Nah, kita refresh lagi. Nah, kita bisa memasuki ke website localhost-nya kita tadi. Mungkin segitu saja, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.